munasabah hubungannya di sana. Apa Ustadz? Dari 184 awal ayam makdudat itu adalah sahru Ramadan. Ternyata hari-hari yang ditentukan itu pada bulan Ramadan. Dijelaskan bulan Ramadan turunnya Al-Quran seperti itu. Terus faman sahida minkumus sahro, kalau kau ketemu bulan ini apa? Falyasumhu, falyasum. Itu fi'il apa itu? Amar. Dari mana Anda tahu fi'il amar itu? Falyasumhu, fi'il apa? Mudhari'. Jangan terjebak dengan harokat sukun falyasumnya. Kenapa Ustadz? Ini yasum itu kan fi'il mudhari'. Kenapa dia jadi i'rabnya sukun? Karena mendapat awalan fal. Fal itu apa Ustadz? Itu yang menjadikan fi'il mudhari' i'rabnya berubah. I'rab itu apa tahu Ustadz? I'rab itu harokat akhir. Itu pedoman paling awal jenengan harus bisa baca kitab kuning. Saya tawarkan nanti mudah-mudahan kasih keberkahan di pesantren ini. Nanti kami punya metode namanya pembelajaran tamziz. Itu pelajaran bahasa Arab. Ini sambil nyanyi-nyanyi gitu. Nah, nanti suatu saat kesempatan, jadi tidak hanya malah bapak-bapaknya ini belajar bahasa Arab hanya dalam tempo 24 jam bisa piknik mawon bapak. 2 hari ke Tawangmangu misalnya. Nanti saya menemani, tak ajari, nanti jenengan bisa mentarjim Quran karena Anda paham betul bagaimana cara memilah. Itu seperti adik-adik ini fi'il mudhari', ini fi'il amr dan seterusnya. Terus kasih kamusnya, kamus tahu kapan itu. Itu saya tamziz itu ngajarkan dan alhamdulillah insya Allah bisa mentarjim Quran. Dan ngerti kalau tamziz 2 nanti bisa buka kitab kuning. Keren apa mboten kira-kira? Keren. Mudah-mudahan nanti habis itu jadi Pak Kiai Danang. Ini ada. Nah ini. Loh ini mudah itu bahasa Arab itu. Suatu yang simpel. Kenapa dalam bahasa Arab itu dibikin simpel. Nanti dibuka di internet itu anak-anak kecil itu sudah bisa baca kitab kuning dengan lancar. Saya sangat terbantu itu karena dulu saya berpikir belajar bahasa Arab itu berarti gimana. Saya coba cari metode yang paling sampai saya lari ke Indramayu. Ini kisah nyata. Waktu itu ya semangatnya saya utus dulu salah satu guru saya. Bukan salah satu guru saya, yang pengasuh pesantren saya di Insang Qurani. Kami yang mengelola pondok pesantren Insang Qurani. Kami waktu itu cemas karena ketika gelombang ISIS kuat itu beberapa santri kami kena itu. Nah ini karena ketidakpahaman mereka dalam ilmu alat, ilmu bahasa Arabnya. Dan ini bahaya memang. Makanya waktu itu dikeluarkan sama Ustadz Imad beberapa, tapi yang kemudian yang kedua saya bertekad ini harus dia pahamkan bahasa Arab dengan cara yang lebih taktis dan praktis. Ini kami wajibkan itu dan alhamdulillah kami ngisi di mana-mana atas nama Insang Quran itu sampai Ibnu Abbas, sampai Asurkati dan lain sebagainya itu dikontrak itu kita karena konsep pembelajarannya itu ya dibikin mulai dari awal sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari gitu. Materinya sudah ada semua dan modelnya dinadumkan, dinyanyikan. Saya kepengen mempopulerkan di tengah aktivitas ya siapa tahu itu jadi izin sehingga naik ini kan. Saya minta izinkan boleh ini karena yang minta IB seperti hari ini ada 2 acara ternyata ya saya yang pertama nemani pesantren ya di kampus sendiri itu belum tuntas, tapi ya kalau pesantren kan udah banyak santrinya. Terus yang satu di ISK itu saya lupa ternyata punya kewajiban setiap Jumat sore berarti nggak bisa saya izin di IB. Kalau di ISK kan mungkin juga sudah sering kira-kira gitu. Kalau di IB setahun pisan saya diundang. Makanya saya paksa untuk bisa hadir biar silaturahmi. Dulu pernah diundang ya ternyata telat plasido ya. Memang banyak benturan waktu yang kita tidak bisa. Tapi mudah-mudahan nanti bisa direspon bagian pendidikan. Nanti minta suruh bayar 2 juta itu aja kadang-kadang kita. Maksud saya itu nek bayar kita kayak serius itu. Nek malah gratisan sakarpe dhewe gitu. Tekone gitu kan nanti telat nanti kasih jasa, kasih sertifikat atas nama pesantrennya. Saya ikut tanda tangan nggak apa-apa karena saya diakui di tamziz sana juga sebagai tutor. Saya diundang sampai Bekasi, sampai mana-mana itu. Itu ya, ngajari 3 hari, 4 hari. Yang model pelajaran bahasa Arab, tapi ya ada bukunya murah itu, bukunya murah. Nah, ini kan ada yang pernah dengar ya tamziz? Pernah ikut? Ada yang online. Nek anaknya ada yang ikut. Nek online nggak begitu menarik.
menarik ketemu langsung Ustaz kira. Nih itu nggak sederhana. Karena kalau nggak istiqomah ya sulit. Nah itu berkah. Berkah ini hari ini yang percetakan online-nya Tabsis itu beneran ikut IUT juga kita punya training karena hari ini memang semua buku sudah mau dirubah semua Ustaz sama digital, makanya hari ini kami juga memperbarui diri untuk merubah semua sisi itu ke Internet of Things kira-kira gitu. Dan ini serius, alhamdulillah oleh Allah ada kawan yang support itu ngasih investasi sampai 700 juta bikin satu kelas untuk khusus IUT. Murah nanti. Kalau perlu adik-adik nanti sebelum lulus dididikkan, karena hari ini anak-anak pegang handphone itu hanya untuk main game sama bikin status, chattingan saja, manfaatnya nggak banyak. Tetapi hari ini handphone ini ternyata manfaatnya besar sekali ya. Saya kaget-kaget itu, jadi kontrol rumah itu bisa dari handphone, matikan lampu dan seterusnya. Nah itu sistemnya murah sekali itu. Nah caranya gimana? Itu jejaring itu yang harus kita miliki. Jejaring itu harus kita miliki dan penggunaannya yang lebih baik. Nah, hari ini kan makanya kan ini yang menggelisahkan itu malah handphone hari ini digunakan untuk kejahatan dan kriminal. Nah itu bahaya. Nah, itu bahaya. Itu makanya nggak boleh terjadi dan mudah-mudahan diantara kita yang bisa menjadi lebih baik dalam hal itu. Kembali ke tadi ya. Saya ingin sampaikan dalam bahasa Arab ini penjelasan tentang kenapa nggak pakai fi'il amr Ustaz. Pakai fi'il mudhari hanya ngasih informasi. Mereka itu orang beriman itu kalau pas Ramadan dia do poso. Yang kedua, dan telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Bedanya kata aktif sama pasif. Bentuknya tadi kan pasif ya. Di Quran surat Al-Baqarah 183 kata adik-adik tadi majul. Majul itu kalimat pasif. Saya tanya bedanya kalimat aktif dan pasif itu apa? Halo. Kalau aktif itu bukan kutiba tetapi kataba. Kalau aktif itu bukan sekedar kataba alaikumul, bukan asyamu tapi asyama. Tapi kalau aktif, tapi kalau pasif itu ternyata harokatnya jadi kutiba alaikumus syamu apa syama? Syamu begitu. Pesannya ngerti, aktif pasif. Saya memukul meja ini aktif atau pasif? Aktif. Meja dipukul saya. Bedanya apa? Bedanya apa? Peristiwanya sama ya. Nah, subjek dan objek. Subjek saya memukul meja, saya. Meja dipukul saya. Subjeknya siapa? Asyamu, mahalnya subjek. Walaupun tempatnya itu maf'ul, tapi amu itu dia mahalnya fa'il, dia pelaku. Saya memukul meja, yang dominan siapa? Sayanya atau mejanya? Pesannya sayanya ini. Kenapa sayanya? Tapi kalau meja dipukul saya, yang dominan siapa? Mejanya. Tahu pesannya. Ketika Al-Quran mengatakan diwajibkan atas kaum puasa itu yang dominan Gusti Allah atau sing poso kira-kira? Sing poso, tenanan. Itu sampai di terjemahan Kemenang nggak ada kalimat Allah telah mewajibkan kamu. Allah itu nggak disebutkan lagi. Tapi Allah hanya memberitahu aja ya orang-orang beriman telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu memang panggilan Allah dan orang sudah tahu. Tetapi penerjemahan kata Allah itu tidak kemudian dimunculkan. Kenapa kira-kira? Ya karena yang paling dominan itu asyamunya. Apa maksudnya? Kenapa dengan puasa? Kenapa dengan puasa? Itu pesan yang paling kuat. Kalau saya ingin beritahu pada adik-adik semua, karena kajian keilmuan saya itu ilmu tafsir. Jadi mengkaji ayat demi ayat itu dilihat dari segala macam sisi. Saya tadi memang disebutkan, saya dosen memang untuk ilmu Quran di Eskarima, STIQ, NIDN saya di sana. Tapi diutus sama Eskarima, ya karena ada problem di Universitas Islam Badai, sekarang diminta jadi rektor. Tapi tugas utama saya guru ngaji. Nah, rektor itu ya sambilan nih, saya kira itu disambil kira-kira. Karena tugas administrasi nabot Pak. Makanya visi saya dari Sumat Kamus ini tak kendalikan sekolah iso loh maksud saya gitu. Jadi kalau rumah tuh masalah-masalah itu ya, jadi harus ke kampus untuk kesini harus tanda tangan, macam-macam. Dan itu tanda tangannya basah. Wah itu
persoalan yang hampir semuanya harus dipahami. Jadi memang nggak sederhana, tapi minta doakan mudah-mudahan kuat dan sehat saja. Ini berkah oleh Allah. Tapi ada hal yang menarik adik-adik. Kenapa kok yang dominan puasanya? Itu sebenarnya misi Tuhan. Cara Tuhan menyampaikan pesan itu. Itu kalau kamu betul-betul mengkaji tentang puasa, maka tanpa diwajibkan kamu akan mewajibkan diri untuk Pertanyaan saya minta maaf, puasa itu kewajiban atau kebutuhan? Kebutuhan ya? Yang lainnya? Wajib. Saya sebelum puasa saya sholat saja yang 5 waktu. Ini konsepnya sama-sama syarat. Sholat itu kewajiban atau kebutuhan? Hah? Ada yang kewajiban angkat tangan? Kok wedi? Apa-apa? 1, 2, 3, yang ke 5, 4, 5 kewajiban. Yang kebutuhan 1, 2, 3 sudah mulai seimbang ini, bapak-bapak ada 2. Yang lainnya kan nggak jelas ini yang nggak jawab, nggak ngerti. Tetapi kalau saya jawab kewajiban, salah atau benar? Benar. Jawab kebutuhan, bedanya apa saya jawab kewajiban dan kebutuhan? Hah? Tapi kalau kewajiban, kalau tidak mengerjakan itu merasa rugi, Pak. Tapi kalau wajib, ya sudah biasa-biasa saja. Jadi penekanan kebutuhan itu lebih utama daripada kewajiban. Itu beliau menyampaikan pesannya. Pesan kebutuhan itu lebih kuat. Bahkan beliau mengatakan lebih utama. Saya minta maaf. Kalau wajib itu pesannya apa tuh? Harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan gimana? Ada dosa, ada iqab, ada beban. Jadi kalau kewajiban itu dibebaskan, seneng nggak kira-kira? Seneng. Iya. Karena itu beban. Iya apa ya? Jadi kalau tiba-tiba Allah Ta'ala mengutus utusannya, wis jenengan wis sudah lama sholat nganti 30 tahun, aku yo yakin imanmu wis sampai ajal ije iman, karena kowe nek sholat yo rukuke wis abot, sujute yo abot, nang masjid yo wis arekoso, wis mulai hari ini kowe bebas ra sholat. Kira-kira pripun? Seneng napa mboten? Wah, plong, langsung sujud syukur, itu sujud yang terakhir kira-kira. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Tapi kalau orang yang bicara sholat itu kebutuhan, nginen-nginen pripun kira-kira? Oh, Mas Hasan rugi. Karena dia sudah memahami tentang hakikat sholat tidak hanya dilihat dari sisi syariah wajibnya. Hakikat sholat itu apa Ustaz? Ayatnya ada itu, wa aqimi sholat lidzikri. Dirikan sholat itu untuk apa? Ingat sama Allah. Jadi sholat itu sebenarnya adalah wasilah kita untuk sangat dekat dan ingat kepada, paham maksud saya? Dan manfaat ingat sama Allah apa? Wala dzikrullah akbar. Ingat sama Allah itu adalah sebuah peristiwa yang sangat besar. Al-Ankabut ayat 45. Kenapa? Sebesar apa kemanfaatan dari orang ingat sama Allah? Itu Al-Baqarah ada ayatnya luar biasa. Wasta'inu bisobri wassalat. Ada ayat yang lain diawali bahkan dengan panggilan orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalat. Orang-orang beriman minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Artinya apa Ustaz? Saya minta maaf. Itu selama kalian dan kita sholat 5 waktu, itu demi Allah, saya berani bersumpah atas nama Allah, saya katakan demi Allah, apa? Itu tak ada masalah seberat apapun yang hari ini menimpa kalian, serumit apapun yang hari ini hadir atas diri kalian, keluarga kalian, aktivitas pesantren di pondok dan seterusnya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Wallah, saya bersumpah atas nama Allah, pasti ditolong Allah nggak gitu? Selama kamu sholat 5 waktu. Iya. Makanya kadang orang nggak cukup sholat 5 waktu juga, dia tambah dengan sholat rawatibnya. Iya Pak ya? Ada qobliyah, ba'diyah, tarawehnya, qiyamul lail, tahajud, duha, suruk, dan seterusnya. Nggak cukup dengan sholat 5 waktu. Enggak Ustaz, loh kenapa? Masalah kita banyak kelihatan. Ini wajah-wajah penuh masalahnya. Sama wajah kita ini kan penuh masalah. Saya tadi ngisi di Kemenak, diminta itu semua KUA dan lain sebagainya dikumpulkan. Kapas itu kajian rutin kalau Ramadan.
Saya hadir di sana, saya sampaikan minta materinya itu keseimbangan dunia dan akhirat. Terus saya katakan, jenengan kenapa kok bisa bicara membedakan antara dunia dan akhirat? Dunia itu kan sifatnya materi, akhirat itu kan seperti materi judul ini masuk ke materi ya. Baiti Jannati itu bicara akhirat atau dunia itu? Hah? Dunia akhirat kan? Jadi nggak bisa dipisahkan. Loh, Nabi Adam, coba nanti renungkan. Jangan tahu ayatnya. Nabi Adam itu sebelum ada pelanggaran dalam tanda petik, saya katakan tanda petik ini, pelanggaran dalam tanda petik, kemudian makan sajaratul khuld, sajarah yang dikatakan dalam tafsir-tafsir, walaupun itu berita acara yang disampaikan iblis, itu pohon keabadian. Ada nggak pohon keabadian itu? Nggak ada. Yang adanya latakrobu hadihis, latakroba hadihis, ya apa ya? Fatakuna minat, karena niscaya kamu akan menjadi orang-orang yang dolim. Itu pohon larangan. Tetapi Nabi Adam menjadi sangat tertarik untuk mengambil pohon larangan itu karena ini dianggap pohon abadi. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi kemudian? Dia turun keluar dari mana? Nabi Adam itu kan simbolitas manusia, Nabi yang paling awal. Itu ternyata pernah berada di surga. Terbayang jenengan? Tempat Anda di mana sejatinya? Di surga. Makanya kalau kembali itu hakikatnya kembali ke, terbayang nggak surga atas Nabi Adam kira-kira? Imajinasi tentang surga ada tidak kira-kira? Imajinasinya apa yang dibangun tentang surga? Tempat yang indah? Apa tempat yang indah? Apa kata Quran? Kenapa Nabi Adam kemudian berada di sana itu? Kamu boleh makan apa? Berarti surga itu manganane ono. Jadi kalau neng omah jenengan manganan ono, surga ono mboten kira-kira? Surga. Loh ini serius. Artinya sesuatu yang sangat simpel gitu. Dan saya kadang-kadang membayangkan kita duduk-duduk di sini disediakan makanan, linggo, ngrungokke pengajian. Ini rasa-rasane sing ning surga kira-kira. Iya apa ya? Nenek surga ning ngene iki wis seneng ya. Loh, walaupun Anda nggak perlu harus membayangkan bagaimana surga yang sejatinya. Tapi memang betul kata Imam Nawawi, ini radhah miryadil jannah. Majelis-majelis ilmu itu bagian dari taman ketika Anda berada di surga. Loh, itu ekspresi surga itu surga di mana kira-kira? Karena manusia itu tidak hanya fisik, karena urusan dunia hari ini ukurannya materi dan fisik. Tapi kalau urusan baiti jannati itu kayak apa? Saya kemarin diundang di Malaysia, di salah satu pabrik terbesar Al-Quran kedua setelah Madinah, di Putrajaya. Yayasannya namanya Yayasan Restu. Mudah-mudahan tanggal 17 rombongan itu akan datang ke Solo karena ingin menjadikan Universitas Islam Batik itu bagian yang tak terlepaskan untuk bisa mendistribusikan wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran, karena mereka ini ketuanya namanya Cikgu Tengku Abdul Latif Mirasa, usianya sudah hampir 90 tahun. Cikgu apa? Guru, suka nonton film Upin Ipin. Cikgu itu Cikgu Tengku Abdul Latif Mirasa, 85 tahun, 90 tahun usianya. Tapi semangatnya luar biasa. Itu 35 tahun yang lalu itu dapat inspirasi dari Festival Istiqlal Qurannya Pak Harto itu. Jenengan waktu Pak Harto wafat atau Butin wafat ikut tahlilan apa betul? Kalau ke Kalitan yang dapat undangan, saya terus kemarin ada yang nyerahkan saya seperti ini Ustaz ya. Ya sudah untuk Ustaz aja, mudah-mudahan bermanfaat. Di ruang rektor saya ada Quran itu. Untuk Qurannya Pak Harto sama Butin itu. Tahlilan sekian itu dikasih souvenir Quran. Bedanya Qurannya apa? Quran itu pakai tulisan tangan. Kemudian yang kedua, setiap rangkaian bingkainya itu hiasannya batik. Hiasan ini batik. Batik itu batiknya, motif warna-warni itu batik. Terus dikasih keterangan. Iki batik sapa iki, batik sapa ngendi. Lah, itu Quran itu terpajang dengan sangat istimewa di pabrik Nasrul Quran itu pertama kali. Sambil memberitahu Cikgu ini Ustaz kami terinspirasi dari sini. Quran itu kalau ditulis
dengan kandungan batik ini ternyata menjadi sangat istimewa. Seistimewa apa Ustadz? Ya akhirnya mereka melakukan riset tentang batik. Ketemunya bukan sekedar Universitas Islam batik, tetapi ketemunya Ki Ageng Henis. Loh ini kisah nyata ini. Ki Ageng Henis itu siapa? Tanya Pak Danang itu tahu besar proses itu. Ki Ageng Henis itu yang mendirikan Masjid Lawian, yang menemukan motif batik pertama kali. Motif apa yang ditemukan Ki Ageng Henis? Bobine nganggo batik wong Solo ora ngerti. Kula ya lagi ngerti nih malah ning kono tak buka apa batik napa motif napa? Sido luhur. Waalaikumsalam. Batik sido luhur itu kan kenapa sido luhur? Sido Mukti itu menurunkan anak turun yang kemudian jadi raja-raja Mataram Islam. Dan Cikgu ini kalau datang ke Solo mesti ziarah kali ini. Mesti ziarah. Begitu kenal dengan saya dipertemukan salah satu pengantarnya malamnya. Terus paginya dia ziarah, sholat duha di Masjid Lawian. Dia terkaget karena di MMT itu ada nama saya di sana. Terus difoto, dia nanyakan apa hubungannya Ibmawan Muhammad Iqbal ini ketua Takmir ini dengan rektor di Unibah. Oh jawaban yang ngantarkan itu rada provokatif kira-kira. Loh, Ustaz Iqbal ini ijek keturunannya ini Ageng Henis itu. Makanya saya diundang 5 hari di sana itu. Di antara puncak kegiatan paling terhormat ngundang Timbalan Perdana Menteri Malaysia itu kalau di Indonesia wakil presiden. Tapi nek wakil Perdana Menteri di Malaysia itu orang-orang kuat karena background latar belakangnya menteri pendidikan. Dan yang kedua, ketua UMNO partai terbesar. Jadi itu wakil Perdana Menteri itu biasanya disiapkan jadi Perdana Menteri. Coba lihat itu, politiknya Malaysia itu seperti gitu. Dan mereka makanya peduli dengan pendidikan. Beda karo Indonesia ya. Wakil Perdana Menteri ini, wakil presiden ini pun mang bahas piyambak iki ora sopan pas kosong bahas ngoten. Tapi ini nyata, saudara-saudara. Nyata. Itu pengagumnya Ageng Henis. Makanya waktu akhirnya saya dikasih kursi dekat dengan beliau sampai ingin dikenalkan. Ini kami ngundang yang selama ini menginspirasi kami. Dan betul itu. Hari ini Nasrul Quran itu membatik di kanvas-kanvas yang sangat indah. Karena setiap mushaf Quran yang mereka hasilkan itu tidak seperti di Indonesia hari ini. Di Indonesia ini masuk file cetakannya di Kemenang, lembaga pentasih Quran. Penerbit Quran di Indonesia itu jumlahnya ratusan. Itu kalau mau menerbitkan Quran tinggal ngambil filenya nyetak, hanya menghiasnya dengan menghias komputer dan lain sebagainya. Kalau di sana tidak, semuanya pakai tangan. Itu setiap mushaf yang terbit. Sana sudah 25 bahasa, targetnya sampai 50 bahasa. Karena memang mereka punya azam, punya nadar. Ketika Tengku Cikgu Abdul Latif ini saya minta maaf, itu ketika ada Quran dibakar di Eropa. Ini Malaysia kan negara persemakmuran. Maka dia berazam setiap satu Quran yang dibakar akan saya cetak 1 juta Al-Quran. Dan itu lembaga wakafnya luar biasa sana. Jadi tahu betul itu dikirimkan kemana-mana. Itu ada papan sangat besar dituliskan ini seluruh peta dunia ada di sana. Negara-negara besar, saya melihat peta Indonesia di sana, tapi tidak ada namanya Indo, karena mereka belum pernah mengirimkan Quran di Indonesia. Karena mereka melihat Indonesia ini ya kakak tingkatnya jane. Ini jane wis Quran ini ora sing ditulis. Kayak Quran Istiqlal itu. Jadi semuanya ditulis. Setiap Quran mushaf itu bisa melibatkan 45 anak-anak muda. Aktivitas menulis. Nanti kami bikin prodi itu kerjasama sama Malaysia, mudah-mudahan nanti yang pintar nulisnya bagus ikut saja. Karena yang terbaik bisa bikin Quran minimal ya ke Malaysia, minimal di umrohe, syukur haji. Nah itu betul, itu sebagai penghargaan yang besar atas para penulis Al-Quran. Karena nanti jadi mushaf yang dibaca terus. Paham maksud saya? Jadi kemuliaan Quran itu dipegang betul lah. Kenapa saya didudukkan itu tulisannya ya rodo ini? Karena dianggap itu tulisan saya itu namanya KH Iqbal Henis. Nganyel gitu. Saya nggak berani moto karena dimarahi sama orang tua saya. Kecakapan saya turunan lagi Ageng Henis kira-kira. Bapak saya bukan Henis namanya. Bapak saya namanya Sukadi. Nanti kalau mau nyebut nama saya Mawan Muhammad Iqbal bin Sukadi.
Saya asli bapak saya orang Sambi, Boyolali. Sambi Boyolali. Ini kisah sejarah. Saya ditinggal mati sama ayah usia 5 tahun. Saya yatim. Tinggalnya dulu di Langgar Merdeka. Alhamdulillah Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kasih keberkahan jadi cerita masa lalu di waktu Ramadan. Setiap habis tarawih senantiasa disenandungkan ayat-ayat Allah. Nama saya memang Ibmawan. Ibmawan itu bau Muhammadiyahnya kental. Tadi siang saya kedatangan tamu pimpinan pusat Muhammadiyah yang lembaga khusus divisi kemasjidan. Namanya Bapak Jamaluddin Ahmad dari pusat. Datang ke sini, nemui saya, ngajak dia merintis sebuah akademi kemasjidan itu di Masjid Al-Falah. Yang diajak salah satu direkturnya namanya Pak Kikus Nadir. Mungkin Anda sudah kenal. Tadi hadir di tempat saya. Kami sudah ada pembicaraan, kami mau merancang S1, S2 itu kemasjidan. Dan dia meyakinkan betul kepada kita, dan kami juga super yakin. Jadi kalau anak-anak ini kemudian dididik S1-nya manajemen masjid, S2-nya manajemen masjid, itu sudah ada jaminan. Insya Allah gajinya bisa 4-5 juta. Dan masjid kalau dikelola anak-anak muda, sing foto ini memang evaluasi diri. Oke, mimpin masjid lah maju-maju kira-kira. Kayak no anak muda, itu infaknya jadi luar biasa. Infaknya jadi luar biasa. Termasuk yang dia cerita, Ustaz, Al-Falah itu dulu 1 bulan hanya dapat 9 juta. Begitu anak-anak muda yang kami kerahkan, sekarang kami punya pegawai 40, kerjanya seperti wong kerja kayak setiap hari fingerprint dan sebagainya dan seterusnya. Itu saya minta maaf. Itu kenapa? Karena memang income-nya yang ada di masjid itu sampai 1 M 1 bulan. Dari 9 juta. Dan masjid pemuda di Surabaya dia kasih contoh. Awalnya ya hanya 15 juta Ustaz. Sekarang sampai di angka 3-4 M 1 bulan. Loh, kalau 3-4 M itu kenapa? Ya karena divisi badan usaha milik masjid itu banyak. Supermarketnya, apanya itu masjid. Masjid itu ada pengasuhan imamnya itu ya harus ngasuh tenang. Kami alhamdulillah kemarin dapat jamaah baru 120 Ustaz. Kenapa? Karena program tahu bahwa ada korban banyak pinjol. Kalau ada korban pinjol di sekitar masjid, imam masjid itu bertanggung jawab atau tidak kira-kira? Oh, imam masjid dipanggil, didata. Sudah data, alhamdulillah kami dapat sponsor dari bank apa dan sebagainya untuk bisa menolong. Kami pinjemi, tapi syaratnya setiap Jumat, pada sholat Jumat ya jadi ngaji. Hari ini alhamdulillah Ustaz, jamaah masjid tempat kami bertambah 120 orang yang kena pinjol itu. Selama ini nggak pernah ke masjid karena kena pinjol. Mikir pinjol rampung-rampung. Mau masjid itu orang punya masalah, solusinya yang di masjid. Lalu saya kembali ke konsep kasus tadi. Ada apa Ustaz dengan dia gengenis sehingga sampai Datuk Tengku Cikgu itu mengidolakan dia? Itu fase kehidupan dia. Ya sesungguhnya seperti fase para nabi, para rasul. Di antara yang Allah contohkan itu beragama tidak hanya sekedar syariah. Kalau saya tanya tadi, sholat itu kebutuhan atau kewajiban? Anda sudah pada tingkat kebutuhan karena Anda merasakan manfaat dan nikmatnya sholat. Ala bidzikrillahi, ya apa ya? Sholat itu hati jadi tenang nggak? Walaupun belum bahagia, solusi belum ada. Tapi ketenangan hati itu minimal akan menyelesaikan banyak masalah. Apalagi nanti kalau ketemu ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntung orang-orang beriman ketika sholat, di mana dia bisa sholat itu sholatnya dengan aflaha. Itu kebahagiaan yang sempurna kira-kira. Jenengan kalau bisa sholat musuh, bahagia tidak kira-kira? Bukan sekedar bahagia, beruntungnya besar itu. Kenikmatannya besar. Nah pertanyaan berikutnya, nek poso kuwi kewajiban atau kebutuhan? Ya, kita dengarkan. Kenapa enggak alasannya kebutuhan? Kalau kebutuhan itu kalau sudah puasa Ramadan habis, kita itu akan puasa Senin Kemis, puasa karena merasa butuh. Tapi kalau mau kewajiban ya nunggu bulan Ramadan saja. Jadi begitu. Jadi kalau kita sudah menganggap kebutuhan, kita akan tidak meninggalkan puasa-puasa sunnah, Pak. Terima kasih. Ya. Ini jawaban yang mendekati benar. Tapi memang proses orang kalau kewajiban
Itu memang sifatnya beban. Tapi renungkan, Ramadan itu orang wajib kalau hari raya 1 Syawal puasa boleh tidak? Haram. Jelas ya? Jelas ya? Jenengan lebih senang mana? Ketemu Ramadan atau 1 Syawal? Beda. Kamu ketemu Ramadan wajib puasa, waktu 1 Syawal kowe wajib makan. Makanya namanya Idul. Kenapa namanya fitri? Fitri atau fitrah? Zakatul fitri atau zakat fitrah? Apa? Yang tahu ilmu fikih namanya zakat fitrah atau zakat fitri? Coba dibuka di kitab-kitab fikih, di sunah-sunah hadis-hadis Rasul. Penyebutannya apa? Fitrah atau fitri? Fitrah itu artinya apa? Fitrah itu suci. Kalau fitri? Fitri itu iftar, membatalkan makan. Zakatul fitri itu kembali makan sarapan. Karena zakat fitri itu bayarnya bentuknya beras. Makanan apa betul? Tak ganti mal boleh enggak? Enggak boleh. Ganti duit enggak boleh. Ganti emas saja enggak boleh. Ganti pulsa apa nih? Apa nih ganti rokok? Itu harus makanan kok. Ya apa ya kira-kira? Loh, itu simbolitas apa Ustaz? Itu simbolitas kamu nggak boleh puasa itu, dan agar tidak ada satupun ketika 1 Syawal itu orang yang berpuasa. Karena apa? Bukan karena ingin puasa, tapi karena nggak ada yang dimakan. Ya apa ya? Kenapa nggak ada yang dimakan Ustaz? Loh, itu menarik. Saya tanggal 5 kemarin Ramadan diundang sama Rumah Sakit Muwardi. Itu punya karyawan itu sampai 2000. Dan dia ingin, Ustadz Ramadan kali ini kami ingin adakan kegiatan yang belum pernah ada. Namanya apa? Semarak Ramadan. Loh kenapa? Karena selama ini kami kalah dengan kegiatan non-muslim. Yang kebetulan direksinya kemarin itu kalau Natalan itu semarak betul. Semarak betul. Makanya terus Ramadan ini ganti mau. Loh saya tanya, sesemarak apa kowe nek pas Ramadan itu nyemarake kaya ngopo? Jawaban dia simpel. Ini Ustadz program-programnya. Kebetulan ketua panitia ini seorang dokter masih muda, spesialis THT. Sayangnya harus dibujuk kira-kira gitu. Tapi betul, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia cerita ini salah satu semaraknya Ustadz. Kami ingin berbahagia, ingin senang itu mulai tanggal 1 Ramadan sampai nanti terakhir bulan Ramadan terakhir, kami ngasih takjil 600 porsi. Kemana? Ke masjid rumah sakit. Kira-kira masjid rumah sakit itu kayak uang nomor gitu. Wadah, karena Rumah Sakit Muwardi itu pusat aktivitas Jawa Tengah. Saya bisa membayangkan nek karyawannya 2000 pasiennya gak kira, karena hari-hari ini namanya jumlah pasien itu jauh lebih besar daripada karyawan. Dan itu memang mengakui. Dan itu serius. Apalagi masjid di rumah sakit seperti itu. Orang kaya sekalipun ngantarkan sedulur yang terkasih sedang ada di bangsa, kira-kira ketika bukong ini saya minta maaf, atau kepingin makan siang makan pagi apa ya tegel kadang-kadang mau buning restoran, maaf kadang-kadang wis ra kuat lihat sedulur. Tapi begitu masuk di masjid tiba-tiba ada orang yang nyodori takjil itu, mungkin nasi bungkus sederhana dengan harga 10.000, 8.000 atau di bawah dari rumah bekal masing-masing 600 dari 2.000 pasien itu kan digilir hanya mungkin 4 hari sehari sekali gawakan porsi-porsi itu dikasihkan. Itu kira-kira dimaam nopo mboten nek ngoten-ngoten iki. Mesti habis nanti habis karena ini berkah. Ya apa ya kira-kira? Loh gitu. Itu semarak kamu bisa bagian, iya. Saya ucapkan selamat. Dan kemudian saya katakan kepada yang bersangkutan, selamat. Saya minta panitianya tidak boleh dibubarkan sampai Ramadan tahun depan kira-kira. Loh maksud Ustaz Topo? Wih kira-kira baru Ramadan rampung ije bagi-bagi makanan apa kira-kira? Hah? Apa ya 600 porsi gitu kira-kira? Kalau 600 porsi setuju nopo mboten? Tapi ngomongnya langsung setuju. Makanya tak ucapin selamat, kowe rasa ngundang aku nek kecuali jenengan wis iso bukteke. Nah itu kamu lakukan setiap hari, kasih makan siang. Tak minta untuk studi banding, kami punya alhamdulillah di Manahan itu warung sedekah 24 setiap hari 1.800 porsi. Mudah-mudahan nanti sawah sudah 2.000 porsi. Kami sudah ngitung dan sudah kami siapkan. Hari ini dapat saingan dari Raja Fat kira-kira
ngeneki buka bersama sekian jam. Tapi tadi kami rapat di POD, nggak masalah, nggak apa-apa Ustaz. Wong kita memang menunya itu ya menu awet kira-kira gitu. Nanti nek bukone wis ana nggo sahur kira-kira. Dan memang hari-hari itu seperti itu. 1000 porsi kalau pas Ramadan gini. Kenapa 1000 Ustaz? Biasanya 500 saja karena masjid sudah pada banyak. Orang sudah sangat bersemangat membagi. Tapi kenapa kemarin kita tambah? Karena Indonesia kelihatannya sedang tidak baik-baik saja. Kecuali yang ada di ruangan ini. Indonesia sudah terasa gelap, tapi wajah-wajahnya masih cerah-cerah di sini. Loh kenapa Ustaz? Loh ini serius. Itu saya tuh rutin diminta Bapak almarhum Haji Romo Muhammad Amir Esa itu salah satu bimbing membina Sritek. Sritek kemarin waktu Ramadan dapat hadiah besar kira-kira karena semuanya di PHK massal dan PHK-nya menyakitkan. Gimana tidak menyakitkan Ustaz? Engkau nanti pesangone macam-macamnya ditunggu dulu ya. Jadi wis ra kerja ditutup maka Ramadan mau apa? Bakdoni mau apa? Tiba-tiba ada yang WA sama saya, Ustaz, ini saya punya pit gunung. Neng jenengan tumbas sak yutong pripun lho. Kenapa dijual? Saya butuh sekali untuk beli beras. Tapi kemudian dikoreksi karena itu Ramadan pertama. Alhamdulillah Ustaz, kelihatannya enggak jadi, saya sudah menaikkan takmir masjid. Kita ini ada makanan setiap buku, jadi iso ngirit kira-kira. Iso ngirit. Apa nenek masjid iso nyediake sahur neh. Kira-kira apa mboten niki? Ning terjadinya gerbulan roh. Makanya Ramadan ilang do nangis napa mboten? Sing nangis sapa? Aja sing mau butuh-butuh niku. Sing nangis juga kebahagiaan Anda ketika berbagi. Kenapa begitu Ramadan Anda sangat bersemangat berbagi kira-kira? Kenapa sangat bersemangat berbagi? Kowe iki nek makan yuk buka itu. Nek Ramadan kan bukan neraktir. Nek ora Ramadan rebutan blirit kira-kira. Loh saya tanya kenapa kira-kira? Loh Anda lihat efeknya, pahala ujrohnya Rasulullah mamerkan dengan cetok welo-welo loh ini. Poso itu memang ibadah sangat privat antara jenengan dan Allah yang tahu. Tapi yang menarik untuk urusan Ramadan ngasih takjil. Takjil itu kan biar cepat berbuka itu. Pahalanya apa? Itu pahala puasa. Pahalanya orang yang berpuasa itu. Jadi sama berpuasa pun dikai pahala. Jadi naik pinter ini takjil. Santri-santri ini nyenengi ngaji Quran terus pahalanya kata. Ini ojo ngono terus raposo jenengan. Ini ramutu jenengan. Enggak kena, enggak masuk dalam kebaikan. Loh, ada apa Ustaz? Saya mau cerita berikutnya. Kenapa? Ya itulah orang berlomba-lomba untuk ngasih. Tapi kenapa berhenti setelah pasca Ramadan kira-kira? Kenapa berhenti? Itu misinya apa tuh? Misinya kan sangat jelas. Kowe iki kon ngrasake luwe. Merasakan lapar enggak kalau puasa itu? Puasa lapar itu menyenangkan atau tidak? Tidak menyenangkan. Kowe pilih lapar apa mangan? Makan. Lho serius tuh. Makanya kowe seneng badon apa poso? Badon. Kok seneng mangan kok? Loh, poso kuwi luwe lapar, ya apa ya? Makanya as-shaum nisfu sabri. Poso kuwi bagian dari sebuah proses sabar. Tahu sabar? Kenapa sabar itu? Sabar itu kan menahan. Menahan nih. Apa yang ditahan Ustaz? Ya luwemu kuwi, kelakmu kuwi, amarahmu wal kadhiminal. Itu serius. Apa yang memang harus kita tahan ya harus kita tahan. Dan menahan itu menyenangkan atau tidak kira-kira? Nah, tapi kenapa Anda dalam puasa, dalam posisi lapar itu masih bersemangat kira-kira? Dan Anda belajar sabar betul karena Anda punya keyakinan. Begini ada nesu-nesu orang hilangnya luwemu. Ya apa ya? Haus jadi hilang kira-kira. Lapar jadi lenyap, enggak hilang. Marah tidak merubah apapun. Dan kamu punya keyakinan, insya Allah ada saatnya nanti kapan berbukanya? Oh, sebentar lagi dan jelas. Bukannya ana napa mboten kira-kira? Wis dipampang lho niku. Paham? Dan ini masalahnya semua kehidupan kalau seperti itu kan nyaman ya. Tentang kejelasan, tentang urusan, tentang masalah. Maka masalahmu mesti ada solusinya napa mboten? Lah kapan solusi itu datang Ustaz? Ya jawabnya ya sabar sabar. Tapi ayat Allah jelas itu. Wa basiris, berikan kabar gembira bagi orang yang kenapa? Bagiannya wong sabar napa kira-kira?
Kata Allah loh ini. Betul nggak ayat itu ada? Ada. Al-Baqarah 155 itu ayatnya jelas. Wa basiris 154 atau 155 itu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenikmatan sabar itu ketika musibah itu datang, masalah problem berat itu hadir, kamu bisa mengatakan ini dari Allah, kembalinya ya semudah itu Ustaz. Ya semudah itu teorinya. Seperti Anda puasa. Saya tadi ingat ketika mau puasa itu sama kakek saya itu orang NU, syariahnya, tapi partainya Masumi kata beliau. Tapi menarik, itu kalau habis taraweh biasanya kemudian ngajak sama-sama punya niat bareng-bareng. Nawaitu soma botin an'a fardhi syahri hadihis fardhu lillahi ta'ala. Puasa itu karena innalillahi. Maksud Ustaz apa? Orang puasa kalau bukan karena Allah itu jadi ringan. Bagaimana ringan Ustaz? Belum fajar sotik wis dibangun ke dijak makan sahur. Ya Pak ya? Makanya makan sahur itu kadang-kadang dipaksa. Makan sahur ini aja kekuatan. Habis itu nanti kalau pas buka ada undangan berbuka. Undangan berbuka datang nggak kira-kira? Mesti nikmat. Walaupun Rasulullah memang menyampaikan itu pahalanya besar, itu sempat diprotes sama orang fakir miskin. Nek ngono ya luwih seneng wong sugih. Ya apa ya kira-kira? Loh, Rasulullah tidak membenarkan orang kaya yang ngasih buka. Tapi Rasulullah malah menyebutkan ngasih takjil, ngasih berbuka itu bisa dengan segelas air putih dan sepotong kurma. Niku bisa nggak itu? Ngasih takjil membuka batalkan puasa bisa nggak? Ning jenengan jangan bisa-bisa ngundang kula kali kanca-kanca mbok buka air putih. Nah, persepsinya ya ono kolak ya ono. Loh, kenapa Ustaz? Ini hanya ilustrasi saja. Jangan ngomong tidak bisa. Karena konsep orang berbagi tahu ujro kebaikan dalam bersabar. Alladzina yunfikuna fisaroi. Loh, urusan berbagi itu bukan urusan sempit. Utang mokeh hidupmu rekoso bukan. Sarok dan dorok kamu akan tetap teruslah lakukan. Iya apa ya kira-kira? Loh, itu ciri ketakwanan di sana. Lah, masalahnya kalau puasa itu nikmatnya di mana Ustaz? Menahan puasa itu nikmatnya di mana? Makanya kalau lillah, ini serius. Kalau lillah, Anda puasa karena Allah. Kalau tidak lillah itu ya buka iso macem-macem. Begitu kau luwe ngelak mebu kamar, nggak ada orang yang tahu kamu minum sepuasnya, bisa nggak kira-kira? Santai saja. Jadi seolah-olah poso mrene sing ngontrol ke poso ora. Iya apa ya kira-kira? Tapi kalau lillah, saya minta maaf sehaus apapun kalian. Kalian kalau bulan Ramadan sholat duhur, sholat maghrib, sholat asar ini pakai wudhu tidak? Wudhunya pakai berkumur tidak? Ada yang enggak? Ada yang enggak angkat tangan itu? Kenapa enggak kira-kira? Berkumur itu membatalkan puasa tidak? Enggak. Kenapa tidak? Karena kadang-kadang kepinginnya ya tidak semuanya Lah itu kalau mau dilek kira-kira bisa enggak kira-kira? Ketahuan sama teman yang ada di sampingnya enggak kira-kira? Berani melakukan enggak? Kenapa tidak? Karena lillah. Karena lillah. Aku di poso ini bukan karena mereka. Saya karena masalahnya kenapa dengan Allah? Sehingga kamu tidak berani melakukan. Kenapa? Kenapa? Bahwa yang membatalkan puasa itu batasnya di tenggorokan. Jadi kalau masih di luar tenggorokan silakan. Jadi itu yang ilmu yang benar. Jadi jangan ragu-ragu, tetap berkumur. Yang penting batas tenggorokan ini terbatas. Kalau sudah masuk sedikit aja, sudah batal. Maksudnya kenapa kok orang nggak berani rakitan sidik rapopo lah? Kenapa nggak berani lakukan kira-kira? Kenapa? Lila, lah kenapa dengan Allah? Loh, ini kan berarti kan membatalkan komitmen Anda dengan Allah. Dan yang paling utama kenapa? Dia mengatakan Allah Maha melihat. Semelihat apa kira-kira? Itu makanya nanti kalau Anda mengkaji ayat-ayat Al-Quran di tafsir
Al-Quran tentang puasa, Anda akan temukan itu semua sangat detail, sangat komplit di surah Al-Baqarah 183 sampai 187. Itu cerita tentang fikih di sana ada semua, tentang syariatnya ada semua. Lah yang menarik itu di ayat 186. Ini jarang dibahas ketika orang puasa. Tapi ketika Anda lilah, ini ketemu. Apa ayat 186? 186 itu tentang Ramadan. 186 itu tentang puasa. Walaupun kadang di tematik itu tidak dimasukkan itu. Bunyinya apa Ustaz? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibuli wa yu'minu bi la'allahum yarsudun. Itu tentang apa biasanya? Kenapa Ustaz? Ketika umatku, hambaku itu bertanya tentangku, katakan Muhammad, Allah langsung ingin sampaikan kepada siapapun yang membaca ayat ini, Pak ini, aku ini cedak. Korib, sedekat apa? Sedekat apa? Akrobu min hablil warid. Itu lebih dekat dari, dekat gak jenengan dengan Allah? Dekat gak? Ketika puasa itu merasa dekat gak? Sedekat apa? Sangat dekat. Lah, pertanyaan paling serius hari ini. Mungkin cedak kali Gusti Allah, kalian tuh kalau dekat sama Allah happy atau sengsara kira-kira? Menyenangkan atau membagongkan kira-kira? Loh, kenapa Ustaz tanya seperti itu? Hari ini banyak orang masuk Ramadan itu menakutkan. Dan dia tidak menikmati dekat dengan Allah. Saya tadi ngisi di kantor pajak, kebetulan datang pas khutbah Jumat itu anggota Dewan Komisi 9, ada 10 orang rombongan. Sudah pesen, Ustaz, ini nanti jam khutbahnya harus jam sekian karena ini sudah ditunggu pesawat kira-kira ngoten niku. Lah saya mumpung ono anggota Dewan. Saya sampaikan, hari ini prakteknya kita sudah paham pada mengetahui. Kuwi nek Ramadan kabeh pengine njogo dan meninggalkan segala macam keburukan. Sing biasanya suka korupsi nek Ramadan, anu sik istirahat sik ya. Ya Pak ya. Sing duwe wanita impian lain chatting-chattingan, mau pas Ramadan kowe tak blokir sik ya kadang. Lah kapan dibuka? Iku nek Ramadane lewat. Ada enggak yang seperti itu kira-kira? Oh, banyak. Ada betul. Pak Dono betul. Kadang mungkin yang di sini juga ada yang hadir loh kira-kira. Loh, nek Ramadan tuh semuanya tampil soleh dan soleh. Serius atau tidak? Serius. Jangankan manusianya, jenengan kalau ke mall itu lihat maniken boneka-boneka. Sing biasanya you can see nang wi, kok tangan tau ini saya dikir kudungi loh. Dirupui dijilbabi. Ya apa ya kira-kira? Itu sing lanang dikei koko, dikopiahi. Ya apa ya? Bahkan dicekeli tasbih kon dikir. Kuwi bonekanya. Itu kafe-kafe hari ini buka, oh kami tetap buka nggak apa-apa Ustaz. Lagunya itu ingat mati, ingat dosa, lagu-lagu wali kira-kira. Semuanya kepengen tampil soleh-solehan nggak kira-kira? Kuwi nek Ramadan, begitu Ramadan rampung, hore merdeka ya Pak ya kira-kira. Tetapi ada orang-orang yang bisa menangis Ustaz. Kenapa menangis? Ya karena hilang rasa kedekatan dia dengan Allah. Karena dia tidak paham untuk apa sesungguhnya dia dekat sama Allah. Kenikmatan macam mana orang dekat sama Allah. Makanya baiti jannati menjadi tema pokok utama kita. Sudah jadikah rumah kita ini seperti surga? Surga itu apa? Ya ketika orang masuk rumah itu suasananya ya suasana dekat dengan Allah. Rasa aman, rasa nyaman. Kalau Anda nanti menikah, ayatnya jelas itu. Ada sakinah, ada mawaddah, ada rahmah. Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Lalu saya sampaikan tadi di depan teman-teman KUA. Hari ini orang ketika mau menikahan yang ditanyakan semuanya urusan dunia materi. Tetapi persiapan akan menikah untuk menciptakan keluarga yang baik di jannah itu kesulitan. Saya kembali tadi cerita Nasrul Quran itu sebenarnya saya kepingin cerita yang paling penting. Itu saya di sana itu diundang di festival tentang seni Islam. Di sana diperlihatkan rambutnya Rasulullah. Ini ada sorbannya Rasul, ada
terumpahnya Rasulullah itu semuanya tersanat dengan baik dan sempurna. Lihat itu menangis. Tapi yang paling penting, ternyata di sana itu ada miniatur, bukan miniatur. Ini rumah Rasulullah itu sebesar ini ya Ustaz. Jadi bentuknya itu dibikin persis. Begitu masuk di situ, saya nggak kuat untuk menangis. Itu rumah Rasulullah. Itu yang Rasulullah sampaikan, baiti jenengan omahe kaya ngopo gitu. Loh, kenikmatan macam mana yang hari ini sudah kalian penuhi, tetapi ternyata tidak bisa menjadi surga karena tidak bisa kalian penuhi. Karena ada qalbu, ada akal yang punya masalah dan sangat bermasalah, tidak dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kira-kira. Maka sedekat apa Anda dengan Allah hari ini? Ini sudah 14 hari. Saya tidak mengerti mau nikmat macam mana lagi yang Allah Ta'ala ingin berikan untuk kita, dan kemudian tidak kita anggap itu menjadi bagian dari kenikmatan. Kan gitu. Makanya adakah Ustaz hamba-hamba Allah yang begitu Ramadan hilang dia meneteskan air mata? Betul, meneteskan air mata. Ramadan itu kalau sudah menjelang akhir, saya minta maaf, itu orang baca Quran aja kadang sudah tidak sanggup bisa mengeluarkan suara lagi, yang keluar hanya air mata kira-kira. Kenapa Ustaz bisa sampaikan seperti itu? Ya karena kedekatan dengan Allah dan kesempatan apa ada namanya Lailatul Qadar dengan Lailatul Qadar. Itu malam yang lebih baik daripada 1000. Apa yang paling Anda cari di Ramadan ini? Apa yang paling Anda cari? Anda sudah dekat sama Allah nggak kira-kira di Ramadan ini? Tapi kan pertanyaan tadi, lebih bahagia atau mengerikan? Kita ini kadang dekat sama Allah jadi mengerikan seperti itu. Kalau begitu sudah hilang Ramadan, seolah-olah Tuhan pun lepas, agama pun hilang. Iya apa ya kira-kira? Ini bangsa yang mayoritas kaum muslim. Teman kita di Malaysia ini kenapa kok tidak langsung masuk ke Indonesia? Karena pernah 3-4 tahun yang lalu itu mengamanahkan diantara dana kepinginnya yang bangun segera di Indonesia. Tapi ternyata ya saya minta maaf ya, mudah-mudahan yang namanya Kiai Ustadz itu tidak selamanya kemudian nonton duit ya. Ya ternyata tidak istiqomah katanya. Kami ditipu Ustadz. Jadi makanya saya jadi melu pekewo jadi orang Indonesia ini. Tapi untungnya saya mau bawa batik karo Ki Indonesia kira-kira gitu. Jadi kalau memang iya ya dilanjutkan, kalau tidak mudah-mudahan Allah kasih kemuliaan dan kebaikan. Loh ini serius Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan alhamdulillah kira-kira apa yang kemudian harus kita kerjakan di Ramadan ini menciptakan baiti jannati. Itu kalau dalam surat Ar-Rum ayat 21 jelas ini. Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kata kunci sebenarnya. Ketenangan. Dan sakinah itu dapatnya bagaimana kira-kira? Ya bagaimana jiwa-jiwa yang tenang itu oleh Allah Ta'ala. Zikrullah, banyak zikirnya, banyak membaca Qur'annya. Sudah nggak punya efek itu ketika baca Quran, jiwa dan hati kita kemudian menjadi tenang. Kalau sudah, insya Allah itu menguatkan sakinah, ketenangan. Sakinah itu sebenarnya syaratnya ada 2. Kalau itu dihubungkan dengan seluruh anggota keluarga. Kalau adik-adik ini belum punya istri, yang ini bapak-bapak sudah punya pasangan, ini kalau sudah ditinggal pasangannya nanti bisa daftar ke saya, banyak janda-janda yang menunggu juga. Nanti saya rekomendasikan ini ada santri Ibhi ya insya Allah sepuh gelem insya Allah nikah malih ya, mudah-mudahan ngasih keberkahan. Ibu sabar. Bahwa sabar itu nilainya sempurna-sempurna. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa bersabarlah, karena sabar itu pahalanya tanpa batas, Pak. Ya, di Al-Jumar ayat 10. Nah, tolong ditangkap. Kok sampai segitunya yang namanya sabar itu pahalanya tanpa batas. Kalau kita tanpa batas kan nilainya kan luar biasa gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Mohon di ajrohum bi ghairi hisab. Ya, sabar itu yang bisa menikmati, ya orang bisa nikmati. Dan kenapa orang ketika puasa merasa dekat itu menjadi sangat nikmat sebenarnya? Itu ada beberapa kata yang belum saya lanjutkan tadi di Al-Baqarah 186. Kedekatan Anda dengan Allah itu manfaatnya apa? Manfaat Anda dekat dengan Allah itu apa?
Di Al-Baqarah 186 apa itu? Ujibud da'watad da'i idza. Itu ketika kau punya keinginan, kau punya doa, kau punya kehendak. Itu Allah yang memenuhi kehendak-kehendakmu. Jadi konsep pahala tanpa batas itu ya banyak hal yang nanti Allah Ta'ala ingin perlihatkan dalam bentuk ijabahnya doa-doa. Tapi syaratnya kan fayastajibuli, penuhi apa yang jadi keinginanku kata Allah. Syariat-syariat kau penuhi, kamu menikmati laparmu, menikmati hausmu, dan kamu yakin ada saatnya nanti berbuka kan itu. Kan gitu. Dan wal yu'minu bi, dan Anda sangat iman itu. Anda yakin betul, nggak ragu-ragu tentang kuasa dan kekuatan Allah. La'allahum yarsudun. Maka niscaya kalian itu, mereka-mereka ini oleh Allah Ta'ala akan dicerahkan pikirannya. Itu makanya ada akal, ada qalbu. Itu kata kunci. Pada spirit menjadikan surga itu, akal itu berimajinasi, qalbu itu disitulah letak keimanan dan kekuatan yang paling kuat. At-taqwa hahuna. Maksud Ustaz apa? Kenapa orang-orang tua kita kalau ngandani anaknya mau pergi, mau keluar, kalimatnya hati-hati, dudu akal-akal kira-kira? Ada apa dengan hati-hati? Nah, akal-akal wis diakal-akali. Kadang-kadang perspektifnya nek. Tapi kalau hati-hati, ada apa dengan qalbu? Karena kekuatan terbesar kehidupan saat orang beribadah kepada Allah itu kekuatannya di qalbu. Termasuk ya kalau Anda ingin baiti jannat itu, ketika baiti jannat itu Anda akan menemukan kalimat yang Allah panggil di Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Kalimatnya keren sekali. Gus Bahak dalam tafsir UI menjelaskan dengan sangat detail, sangat sempurna. Ya ayat Tuhan nafsu al-mutmainah itu siapa? Yang jiwa-jiwanya tenang. Ini keurusan kejiwaan. Antara akal dan hati itu bisa sinkron betul. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kata kuncinya kan ridho dan keriduan. Mardiyah itu apa? Orang yang tujuan Anda hidup, tujuan Anda ibadah itu mencari apa? Sepakat ya? Sepakat ya? Hari ini makanya banyak orang yang tidak sepaham, karena hidupnya itu kadang-kadang urusan ibadah saja dia pikir itu mencari ridho Allah. Urusan bekerja, urusan di pasar, yang dicari apa? Duit. Ya Pak ya? Duit. Lah sama nggak kira-kira orang nyari duit sama ridhonya Allah? Oh beda. Ini nggak sederhana untuk menjelaskannya. Tapi kalau Anda sudah cari ridhonya Allah, mardiyah, itu sudah titik puncak. Dan caranya simpel kalau itu membuat keluarga yang sakinah, keluarga yang baik, baiti jannati. Syaratnya mendapat mardiyah apa Ustaz? Rodiyah. Itu kan rodiyatam. Rodiyah itu apa? Kitanya yang ridho. Anda kalau sudah ridho, tuntas nggak kira-kira urusan? Sudah selesai nggak? Istri yang suka marah-marah itu kalau Anda sudah ridho, selesai nggak kira-kira? Selesai. Problem masalah, Anda disakiti, Anda didolimi, kalau Anda sudah ridho, tuntas nggak kira-kira? Sudah tuntas. Itu nggak sederhana orang bicara rodin itu. Tapi syarat mendapat mardiyah itu kamu harus ridho dulu. Dan fakhuli fi ibadi wadkhuli. Loh, ini tema utama kita. Masukmu ke surgaku. Dan baiti jannati, ternyata surga itu bisa sudah kamu rasakan di buminya Allah. Sebelum kamu bisa merasakan surga yang sesungguhnya. Loh, serius tidak kira-kira? Pengen dapat surganya Allah? Segera menikah. Apa harus nikah dulu ya? Karena memang azwaj itu menyempurnakan agamanya. Saya doakan mudah-mudahan nanti dapat wanita yang solehah, menghafal Quran, anaknya banyak. Allah, aminnya serius sekali ini. Dan generasi-generasi kona'ah. Kona'ah itu kan wanita-wanita yang ridho. Saya kalau pengajian di ibu-ibu, saya sampaikan itu. Hari ini cara berpikir kita ini terlalu panjang. Dan itu yang bikin masalah. Dapat gaji, hitungannya itu langsung sesasi. Mau ngurung karuan gue seminggu urip lho kayak gitu. Serius tidak?
Loh, ini gara-gara kita ini kan naik gaji bulanan sasenan itu. Nah, ini pemerintah ini. Ya, saya minta maaf. Monggo silakan nanti kalau ada tanya jawab. Tapi kelihatannya tidak ini. Mudah-mudahan nanti yang lainnya bisa ngasih masukan, kasih keberkahan. Monggo silakan itu, Pak. Nggak ada minumannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan untuk bertanya, Ustaz Iqbal. Ini menyambung masalah kesabaran tadi. Terus terang saya sedang diuji masalah kesabaran. Saya punya tetangga saya itu persis depan rumah saya. Ya, ini tapi saya sudah bersabar terus, tapi dia bikin masalah terus, Ustaz. Apalagi di bulan puasa. Apa resepnya untuk sabar? Apakah saya langsung ngomong sama dia? Gitu. Tapi orangnya itu memang di kampung terkena judes, Pak. Semua orang didiami dan maunya dia sendiri itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu, Ustaz? Terima kasih. Ini kesabaran tentang tetangga ya. Itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir fayukrim jaro. Jadi itu tetangga itu memang harus mendapat kemuliaan yang paling awal atas kehidupan kita. Jadi memang ini bahasa nilai akhlak yang sangat tinggi kalau kita bisa melakukan apa yang memang harus kita kerjakan sebagaimana yang baginda Nabi Muhammad Sallallahu laksanakan dalam kehidupan ini. Jadi makanya ya kalau kita menghadapi masalah dan kita ingin melakukan atau bersikap atas masalah itu kan yang paling kita ingin evaluasi, yang kita lakukan menjadi respon atas masalahnya itu bermanfaat atau tidak kira-kira, atau malah kita bikin masalah kira-kira, bikin masalah. Kalau dia marah, dia judes, dia tidak baik, apa kemudian harus kita balas dengan ketidakbaikan dan seterusnya. Ini yang menarik pada nilai hakikat Ki Ageng Genis. Kembali ke Ki Ageng Genis. Ki Ageng Genis itu Masjid Lawen itu dulu asalnya dari pura Hindu. Dari pura Hindu itu ada Ki Beluk namanya, pendeta Hindu yang berdiskusi sangat intens dengan Ki Ageng Genis dan mendapatkan pembelajaran akhlak yang sangat mulia. Utamanya apa, Ustadz? Urusannya dengan keseharian, makanan,